Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas praktikum P2, dengan saya Jelita Wahyuningtyas dan dengan rekan saya Fatia Yuni Zahra, Hanifah Syahidah, dan Alisa Rana. Di sini kami akan melakukan progress report mengenai tugas proyek DPP. Bisa dimulai dari latar belakang slide-nya, oke. Nah, banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan dalam proses belajar mandiri, terutama saat mereka memahami dan mengingat materi kuliah yang kompleks. Kesulitan ini menjadi lebih berat ketika mereka harus menghafal informasi dalam waktu terbatas atau menghadapi ujian tanpa mengetahui gambaran soal yang akan diujikan. Akibatnya, proses belajar mandiri menjadi sering terasa tidak terarah dan kurang efisien. Permasalahan belajar mandiri yang dihadapi mahasiswa ini berdampak signifikan pada hasil belajar mereka dan tingkat pemahaman mereka terhadap materi perkuliahan. Ketidakmampuan dalam mengorganisir dan memproses informasi secara efektif dapat menyebabkan penurunan performa akademik, menurunkan motivasi belajar, dan meningkatkan kecemasan dalam menghadapi ujian. Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, mahasiswa memerlukan alat bantu belajar yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan individual mereka secara interaktif. Seiring dengan maraknya penggunaan AI dalam dunia pendidikan, muncul peluang untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat mendampingi mahasiswa dalam memahami konsep, menjawab pertanyaan, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Salah satu solusi tersebut adalah lahirnya flashcard AI. Flashcard AI adalah alat bantu belajar yang mampu menghasilkan pertanyaan, menjawab pertanyaan tersebut secara interaktif, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan mahasiswa. Boleh dilanjut? Kemudian tujuan dari pengembangan flashcard AI ini adalah yang pertama membuat alat bantu belajar yang dapat menghemat waktu mahasiswa dalam menyusun materi belajar. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep-konsep yang kompleks melalui pendekatan yang interaktif. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dan yang keempat, mengembangkan sistem yang memudahkan mahasiswa dalam menghafal dan mengingat materi perkuliahan. Baik, selanjutnya untuk hasil riset persona. Jadi kami dari klien-klien atau customer yang sudah kami wawancarai, kita rangkum menjadi satu user persona, yaitu dengan nama Asep Matu Sanjaya, dengan usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal Bogor, Jawa Barat, pekerjaan mahasiswa. Kemudian problem atau pain yang sudah dirangkum ada beberapa, yaitu kesulitan mendalami materi baru, kesulitan menghafal materi, tidak memiliki mentor yang dapat menunjang proses belajar, tidak memiliki bayangan mengenai soal-soal yang akan muncul di ujian nanti, bingung harus mulai dari mana untuk belajar materi baru, juga yang terakhir adalah kebingungan saat diharuskan belajar sendiri. Oleh karena itu, gauge dari yang kami kumpulkan juga ada 3, yaitu mempunyai teman belajar yang bisa menangani pertanyaan yang lebih kompleks, memberikan penjelasan yang lebih rinci, dan sesuai dengan sumber yang diberi. Kedua, adanya platform AI yang memberikan UI dan UX yang fleksibel dan ramah bagi Asep. Tiga, adanya platform AI yang menyantumkan referensi bacaan untuk Asep belajar lebih lanjut. Job setidaknya mendalami konsep baru dalam materi-materi kuliah agar ia bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan maksimal, dan trennya adalah maraknya penggunaan AI mendorong penggunaannya dalam dunia pendidikan seperti pembuatan soal otomatis berdasarkan materi perkuliahan. Oke, yang selanjutnya itu ada user journey-nya. Karena ini kecil-kecil banget, jadi saya bakalan share screen ke Figma terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Semoga sudah ya. Nah, jadi untuk personanya itu namanya si Asep. Nah, si Asep ini tuh anak ilmu komputer nih. Nah, Asep ini dia mengalami kendala dalam proses belajarnya. Dia nggak ngerti materi perkuliahannya tuh maksudnya apa. Terus dia sedih, akhirnya dia ingin memanfaatkan teknologi. Nah, ekspektasi Asep itu ketika menggunakan si AI flashcard ini adalah dia itu pengen lebih ngerti nih materi belajarnya itu apa aja sehingga dia bisa dapat nilai mutu A di mata kuliah yang ada di ilmu komputer. Nah, kemudian ini buat journey-nya. Jadi sebelumnya itu si Asep merasa sedih nih, itu dia menangis. Nah, jadi sebelumnya si Asep ini merasa frustasi karena dia nggak ngerti ini tuh apa sih pelajaran ini. Dia nggak dapet nih gambaran soal kuisnya sama ujiannya bakalan kayak gimana. Terus abis itu dia mendapatkan rekomendasi tentang adanya AI flashcard dari teman-temannya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, si Asep melakukan sign in. Kemudian eh, untuk emotionnya dia kayak yang biasa aja di tengah-tengah kayak oh ternyata harus login, harus ada step-step ini terlebih dahulu. Kemudian dia menurun nih emosinya karena eh, kayak kan di, di di pas kita ngetes itu wawancara ada beberapa yang harus tuh di aplikasi flashcard itu harus ada limitnya. Nah, makanya orang-orang tuh ada yang kesel gitu. Terus juga orang-orang tuh kebanyakan bingung karena nggak ngerti ini pas awal buka tuh harus ngapain. Tapi emosinya naik ketika dia mengerti
kalau misalkan si AI Flash Card ini ternyata berguna juga loh dan membantu dalam belajar mereka. Nah, akhirnya hasilnya itu mereka puas karena ada suatu aplikasi atau suatu platform yang mendukung mereka untuk mendukung proses belajar mereka. Kemudian dari hal-hal di atas kita bisa melihat kalau misalkan ada hal-hal yang bisa kita tambahin, kayak misalkan salah satunya adalah fitur customize pertanyaan, jadi bisa disesuaikan untuk kebutuhan pengguna. Terus di sini juga ada kayak kita bisa nambahin animasi-animasi yang bisa bikin lebih menarik secara visual dan bikin orang-orang tuh lebih senang buat belajar seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa progres mockup prototype yang telah kami buat. Sebelumnya, prototype yang kami buat itu belum sepenuhnya selesai, baru sekitar 60 hingga 70%. Saya akan share screen melalui Figma. Jadi berikut adalah tampilan Figma kita. Mungkin saya akan mulai flow-nya dari sini. Jadi tadi dari customer journey-nya itu dia banyak yang kebingungan untuk mulai dari mana nih ketika dia masuk ke dalam aplikasi flashcard-nya. Jadi di sini kita buat supaya tampilannya itu nggak ribet. Jadi di sini tampilan awal sebelum login cuma ada tulisan button get started. Terus di sini bisa login dan juga bisa sign up. Kemudian kalau misalnya udah login, dia akan diarahkan ke dashboard. Nah, dashboard ini juga mempermudah karena tadi kita menemukan masalah di mana dia itu kebingungan cara menggunakan AI flashcard-nya. Jadi di sini kita dashboard-nya menyajikan recent flashcard atau flashcard-flashcard yang sebelumnya telah kita gunakan atau telah kita buat. Dan juga di sini ada studying hours atau jam belajar. Dan juga kita menyediakan to-do list untuk mempermudah user dalam belajarnya. Kemudian untuk yang tadi kita udah login, di sini kita bisa melihat halaman untuk profile. Kemudian kembali ke dashboard. Di sini itu kita bisa, jadi tadi kita bisa langsung mulai buat flashcard baru. Di sini kita dipilih boleh bisa memilih file dalam bentuk apa. Bisa dalam PDF, link, dan juga teks. Kalau misalnya PDF, nanti kita akan upload di sini. Dan kalau misalnya dia mau select another file, bisa di sini. Kemudian kalau misalnya link, di sini kita juga tampilkan beberapa pesan error. Kalau misalnya linknya belum dicantumkan, dia akan merah seperti ini, menandakan bahwa ini tuh required gitu. Di sini kalau misalnya udah, boleh di continue. Kemudian untuk yang teks juga sama, kalau misalnya kita udah masukin teks, bisa langsung kita continue. Nah, di sini seperti yang tadi udah jelaskan bahwa kita akan menambahkan dalam opportunity itu kita menambahkan fitur-fitur di mana user bisa mengkostumisasi atau mengcustomize flashcard-nya. Jadi di sini kita bisa customize berapa pertanyaan yang akan dibuat, bahasanya apa, terus tipe flashcard-nya apa, dan juga ukurannya. Jadi di sini misal untuk jumlah pertanyaannya itu bisa dikustomisasi, terus bisa ganti bahasa, terus tipe flashcardnya di sini ada standar, fill in the blank, dan bullet point. Terus untuk front length, ini tuh untuk ukuran di bagian flashcard bagian depan, sedangkan ini ukuran flashcard di bagian belakang. Nah, kalau misalnya kita udah puas, user udah puas dalam flashcardnya, di sini kita bisa langsung generate flashcard. Cuma di sini ada warning dulu apakah udah yakin atau belum. Kalau udah, dia akan mengenerate flashcardnya dan akan muncul um, preview untuk flashcardnya. Jadi semisal usernya itu masih mau mengedit-ngedit pertanyaan yang bakal muncul nanti, itu tuh masih bisa gitu. Seperti ini. Nanti itu dia, cuman untuk bagian ini belum kami lanjutkan kembali, cuman akan segera kami lanjutkan. Maaf. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah yakin nih sudah selesai dengan preview pertanyaannya, bakal diarahkan kepada flashcardnya. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Hani. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian, apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, mungkin saya akan langsung mulai saja. Jadi ini adalah eh, dari nantinya itu akan menjadi seperti ini. Ketika sudah di bagian belajar flashcardnya, kita live terlebih dahulu. Oke, ini nomor 1. Ini kalau diklik, nanti dia akan terbalik dan akan menjadi seperti ini. Dan jika nanti di next, oh ya di sini juga ada bagian, jadi si user sendiri harus jujur kepada dirinya sendiri bahwa dia tuh benar atau salah. Jadi nanti di sini dia bakal mengklik antara jawaban dari si dirinya sendiri. Kalau misalnya salah, nanti akan datanya akan tersimpan di akhir nanti. Juga kalau benar nanti datanya akan tersimpan di akhir nanti. Kemudian di sini kalau misalnya kita pencet next, maka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan di sini akan uh, lanjut ke nomor selanjutnya. Juga kalau misalnya kita back, nanti dia akan ke nomor yang awal, ke saat gendernya awal banget tadi.
cuma kita belum atur kembali lagi. Dan di luar sini juga ada fitur untuk edit flashcard dan ada juga untuk si summary. Jadi ketika dia sudah mulai belajar si flashcard ini, tetapi usernya mengalami kayak, wah ini kayaknya belum bener deh. Oleh karena itu dia bisa mengedit flashcardnya kembali dan nanti dia akan kembali ke bagian sini. Nah, nanti dia akan kembali ke bagian sini. Nah, nanti dia bisa ulang kembali ke dalam sini gitu. Terus kalau di sini juga ada si summary. Nanti sebetulnya di bagian akhir setelah semuanya selesai nanti ada juga bagian si summary. Cuma jika dia ingin cepat membaca si summary-nya dia bisa kembali ke bagian sini. Oke, mungkin back, back dulu. Ini kita flashcard ya, I'm sure. Ngapain? Kita lanjut. Ini juga ada chat AI. Jadi selain dia bisa belajar, dia juga bisa bertanya ke pada AI-nya begitu. Oke, kita next saja. Next, next, next. Oke. Selanjutnya saya akan mulai dari si chatbot AI ini. Oke. Ketika dia udah mau bertanya nanti halaman page barunya akan menjadi seperti ini untuk ngobrol dengan si AI-nya tersebut. Ini sebenarnya nanti setelahnya juga ada ini salah satu contoh dari obrolannya, cuma ini belum masuk ke prototype-nya, jadi masih belum juga. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali untuk proses tersebut. Kemudian ada juga ini bagian jika si user sudah menyelesaikan latihan flashcard-nya dan juga selesai berdiskusi dengan AI, jadi di akhirnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada si summary, ada export as PDF, dan juga ada share deck. Nah, tadi si summary itu seperti yang tadi, yaitu yang bagian sini. Nah, ini juga ada export as PDF. Jika dia ingin mengekspor PDF-nya untuk dia pelajari lebih lanjut, dan di sini juga ada export PDF secara langsung, bisa di sini. Ini jika sudah successfully downloaded dan di sini tuh nanti ada list dari data yang tadi. Jadi ketika si user tadi kan jawab salah atau benar, maka di sini nanti si user bisa lihat seberapa banyak dia salah dan seberapa banyak dia benar. Dan ini tuh sebenarnya isinya adalah pertanyaan dan juga jawaban dari latihan tadi. Dan di sini juga ada share deck. Nah, share deck ini tuh ada bagian embed Instagram, Facebook, WhatsApp, dan LinkedIn. Di sini juga ada copy link dan jika di copy, maka akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, untuk ini akan saya kembalikan ke Canva. Oke. Kemudian di sini ada rencana uji pengguna yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk rencana uji penggunanya itu, kami berencana untuk melakukan pengujian prototype kepada 5 orang terpilih yang melakukan wawancara. Jadi pas bikin user persona kan milih 5 orang ya. Nah, kita bakalan ujiin hasil prototype ini yang bisa dipencet-pencet itu kalau 5 orang tersebut. Nah, setelah melakukan pengujian prototype, nanti kita bakalan nanya ini ke 5 orang tersebut kayak kira-kira fitur yang dipakai itu berguna apa enggak, terus apakah bekerja, apakah nyaman pas makainya atau enggak, terus apakah kira-kira ada fitur yang masih kerasa kurang atau ada kerasa fitur yang masih perlu ditambahin, terus habis itu juga eh, apa ya kayak apa masih ada kekurangan lainnya, boleh di next. Nah, untuk kendala dan rencana penyelesaiannya itu mungkin kalau kendala dari membuat proyeknya sendiri itu tidak ada masalah, tapi masalahnya itu lebih ke cara kami membagi waktu untuk proyek-proyek mata kuliah ilmu komputer lainnya. Karena di semester 4 ini tidak dipungkiri kalau misalkan ada banyak banget proyeknya. Nah, biasanya kita itu ngerjain proyek DPP ini berkumpul di satu tempat seharian penuh sehabis kuliah dan menyelesaikan sesuai target kami. Nah, untuk rencana penyelesaian fitur-fitur DPP-nya itu di proyek kami bakalan lanjutin prototype wiring-nya karena masih ada beberapa yang belum disambung-sambungin. Terus habis itu juga ada fitur-fitur yang masih pakai dummy, masih pakai lorem ipsum. Terus habis itu juga ada fitur-fitur yang dirasa masih belum jadi dan belum lengkap. Oke, di sini kami sudah membuat timeline untuk penyelesaian proyek kami yang dimana tanggal ini adalah tanggal untuk target-target kami. Untuk Sabtu dan Minggu, tanggal 10 dan 11 Mei 2025, kami menargetkan bahwa semua fitur prototyping sudah selesai dan sudah rapi. Itu termasuk dengan wiring dan juga dummy-dummy yang tadi disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk hari Senin hingga Rabu, ini nantinya akan tentatif menyesuaikan jadwal kami juga. Kami akan melakukan uji pengguna atau user test yang tadi disampaikan oleh teman saya. Jadi dari hasil prototipe yang kami sudah buat, akan kami cobakan kepada 5 orang pengguna atau user. Dan kemudian akan kami evaluasi, di mana evaluasinya itu adalah di hari Kamis hingga Minggu 15 dan 18 Mei. Di situ kami akan melakukan revisi dari hasil uji pengguna dan melakukan penyesuaian ulang dari fitur-fitur yang agar lebih disesuaikan oleh kemauan dari user seperti itu. Seperti yang tadi kita lihat juga untuk dari prototypingnya itu sendiri belum terlalu rapi dan masih ada beberapa wiring yang belum tepat sesuai dengan seharusnya gitu. Makanya dari kami akan berusaha untuk melanjutkan prototypingnya dan insya Allah di hari Minggu 18 Mei itu semuanya sudah selesai. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun uh,
perkataan baik dari perkataan kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.